Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 29. Oke lah, gak usah banyak mang ming mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana di dalam aula Gunung Petir dalam kali ini telah berubah menjadi cukup santai setelah 3 komandan besar menganggukkan kepalanya dan mereka setuju untuk bergabung membentuk aliansi bersama dengan Lindong. Di sisi lain, Jenderal Centong dan juga para jenderal lainnya yang ada di dalam tempat ini, mereka semua menatap Lindong dengan penuh ekspresi terkejut karena mereka tidak pernah bisa menyangka bahwa Lindong akan benar-benar mampu meyakinkan 3 faksi teratas yang telah mendominasi wilayah perang binatang selama beberapa dekade hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Sebagai penduduk asli dari wilayah perang binatang ini, mereka sangat menyadari betapa kacaunya tempat ini. Dan hal itu bukanlah tugas yang mudah untuk menyatukan seluruh wilayah perang binatang. Hambatan terbesar semua orang secara alami adalah 3 komandan iblis yang hebat. Namun kali ini, hambatan itu telah benar-benar dihancurkan hanya dengan kata-kata dan juga senyuman dari Lindong. Mendapatkan persetujuan dari 3 komandan itu berarti menyatukan wilayah perang binatang hanya berada di dalam genggaman tangan. Oleh karena itu, semua orang kali ini bisa membayangkan jika sampai seluruh wilayah perang binatang ini bersatu dan membentuk aliansi, maka hal itu akan berubah menjadi faksi baru yang kuat yang akan terlahir di tempat ini. Terlebih lagi, faksi itu pasti akan mampu melampaui faksi lain yang pernah ada di wilayah perang binatang, dan reputasinya pasti akan segera terkenal di seluruh dunia binatang iblis. Kelompok dari Jenderal Centong kali ini diam-diam saling bertukar pandang dengan penuh kekaguman, yang kemudian mereka mengatakan, Tuan Lindong, dia memang benar-benar orang hebat. Kemungkinan satu-satunya di wilayah perang binatang ini yang bisa melakukan prestasi besar seperti itu hanyalah Tuan Lindong. Di sisi lain, Lindong sendiri melihat pada 3 komandan yang hebat. Sambil tersenyum dia mengatakan, karena kalian bertiga sudah setuju, maka kita bisa merilis beritanya hari ini. Namun, wilayah perang binatang ini adalah tempat yang benar-benar kacau. Bahkan jika kita ingin membentuk aliansi, kemungkinan kita masih akan menemui beberapa kendala. Namun aku percaya, di bawah tangan dari kalian bertiga, maka kalian pasti tahu bagaimana caranya menghadapi kendala seperti ini. Komandan Naga Langit hanya bisa tersenyum ke arah Lindong sambil berkata, kau bisa yakin pada kita, dan sangat wajar jika akan ada keberatan untuk langkah besar seperti ini. Karena pada dasarnya, Komandan Naga Langit sangat menyadari budaya yang terjadi di wilayah perang binatang. Namun hal ini bukan masalah bagi mereka bertiga. Yang harus mereka lakukan hanyalah menyingkirkan siapa saja yang berani melakukan protes. Setelah itu, kemungkinan besar faksi-faksi yang lain tidak akan pernah berani untuk kembali protes pada apa yang akan mereka suarakan. Dalam hal seperti ini, pertumpahan darah pasti tidak akan pernah bisa dihindari. Mendengar kata-kata dari Komandan Naga Langit, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia bersandar pada kursi batunya sambil mengatakan, penggabungan ini tidak bisa kita selesaikan dalam waktu beberapa hari. Namun, karena kita sudah berada di kapal yang sama, maka kita harus bekerja sama. Dan tentu saja, kita semua juga harus bersama-sama melewati situasi sulit yang akan kita hadapi saat ini. Ceritakan padaku tentang apa yang disebut arena pertarungan langit. Aku ingin mencari tahu seberapa besar mendominasinya Gunung Mang itu. Komandan Kera Emas menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia berkata pada Lindong, jika pertarungan pecah antara 2 wilayah besar, maka hal itu akan sangat mirip dengan sebuah perang. Dan hal ini adalah sesuatu yang sangat menguras tenaga bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Gunung Mang pada saat ini memilih format arena pertarungan langit. Sederhananya, sesuatu seperti ini hanyalah pertarungan arena. Hanya mereka yang memiliki kekuatan mendekati tahap samsara bisa berpartisipasi di dalam arena pertarungan langit ini. Arena pertarungan langit ini sendiri juga memiliki total 5 putaran. Jika bisa mendapatkan 3 pemenang dalam putaran ini, maka mereka akan menjadi pemenang dari arena pertarungan langit.
dan setiap partai harus mengirimkan 5 anggota. Kemungkinan besar Gunung Mang akan mengirimkan 5 kepala suku mereka yang agung. Namun di pihak kita, pada saat ini hanya ada 3 orang yang telah mencapai tahap samsara. Tentu saja, jika kami menyertakan dirimu serta Komandan Yan, kemungkinan kita tidak akan pernah kalah dari mereka. Mendengar kata-kata dari Komandan Kerak Emas, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya sambil mengatakan, masih cukup sulit bagi Xiaoyan untuk melawan seorang ahli yang berada di tahap samsara sendirian. Xiaoyan pun segera membuka bibirnya. Dia tertawa lalu mengatakan, kakak, tidak ada format yang tetap untuk arena pertarungan langit ini. Oleh karena itu, aku bisa membawa pasukan pemakan harimauku jika diriku ini ikut berpartisipasi. Karena pada dasarnya, jika kekuatan dan juga aura Xiaoyan bergabung dengan pasukan pemakan harimau, maka dia akan memiliki kekuatan yang cukup tangguh dan bisa dipastikan Xiaoyan akan mampu melawan seseorang yang berada di tahap samsara. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu dia bertanya, selanjutnya apa yang akan terjadi jika kita kalah? 3 komandan yang hebat itu pun saling bertukar pandang. Sebelum akhirnya Komandan Kerak Emas berkata dengan nada suara yang cukup dalam, jika kita sampai kalah, maka kita harus menyerahkan setengah wilayah dari perang binatang ini ke Gunung Mang. Dan tentu saja, jika mereka kalah, mereka juga harus memberikan kita setengah wilayah dari Gunung Mang. Mendengar kata-kata ini, tatapan mata Lindong pun berkedut karena dia bisa membayangkan bahwa setengah wilayah dari perang binatang ini adalah sesuatu yang sangat besar. Dan sebenarnya, sumber daya yang sangat luar biasa juga dipertaruhkan di dalam pertarungan arena ini. Detik berikutnya Komandan Naga Langit pun berkata, jika kita tidak setuju untuk menggunakan format arena pertarungan langit untuk menyelesaikan masalah ini, maka Gunung Mang akan benar-benar memulai perang. Jika kita akhirnya dikalahkan, maka kita akan segera kehilangan kendali atas seluruh wilayah perang binatang. Mendengar kata-kata dari Komandan Naga Langit, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dibandingkan dengan perang besar, jelas arena pertarungan langit ini adalah sesuatu yang lebih sederhana dan juga lebih aman. Komandan Lang Hantu pada saat ini langsung berkata, jika saudaramu yang berasal dari Martin Langit itu hadir di tempat ini, maka kita tidak perlu takut pada 5 pemimpin besar dari Gunung Mang. Mendengar ucapan dari Komandan Lang Hantu, Lindong hanya bisa melirik pada Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun segera menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, kakak kedua sekarang telah kembali ke suku Martin Langit beberapa hari yang lalu. Sepertinya dia memiliki beberapa masalah yang mendesak untuk ditangani. Oleh karena itu, aku khawatir dia tidak akan pernah bisa berpartisipasi di dalam pertarungan ini. Ekspresi kecewa pun segera muncul di raut wajah dari Komandan Lang Hantu ketika dia mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Karena sebenarnya Komandan Lang Hantu berpikir, jika Xiao Diao ada di tempat ini, bahkan suku 9 Phoenix akan waspada dengan identitas dari Xiao Diao yang merupakan seseorang berasal dari suku Martin Langit. Lindong kali ini mengedipkan matanya dan suaranya tampak tetap tenang sambil mengatakan, tidak ada yang perlu kalian khawatirkan. Karena kita sudah setuju untuk membuat aliansi, maka secara alami aku akan membantu kalian semua melewati situasi sulit kali ini. 3 komandan yang hebat hanya bisa memandang Lindong dengan sebuah kekaguman. Hingga detik ini, Lindong masih tetap tenang dan dia tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Pada akhirnya, 3 komandan yang hebat itu pun menganggukkan kepala mereka. Jelas pada saat ini mereka bertiga juga bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuh Lindong menjadi jauh lebih kuat hanya dalam waktu 2 bulan ini. Selain itu, tekanan yang samar-samar dipancarkan dari dalam tubuh Lindong membuat mereka ketakutan ketika mereka mengingat betapa tangguhnya seorang Lindong 2 bulan yang lalu ketika bertarung melawan mereka. Hal ini saja sudah membuat hati mereka merasa rileks karena kekuatan bertarung Lindong yang sebenarnya tidak hanya bisa dinilai dengan sebuah logika umum. Bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu yang telah mereka alami secara pribadi. Selain itu, 3 komandan yang hebat ini juga berpikir bahwa mereka
tidak berharap untuk bisa mengalahkan Gunung Mang. Selama mereka bisa mendapatkan hasil yang seimbang, itu sudah bisa dianggap sebagai kemenangan. Dan mereka juga tidak harus menyerahkan setengah wilayah dari perang binatang ini. Detik berikutnya Komandan Keramas kembali melihat pada Lindong lalu dia bertanya, "Saudara Lindong, kita belum memberikan jawaban atas undangan pertempuran dari Gunung Mang ini. Karena sebenarnya pada saat itu kita belum bisa menemukan orang yang cukup untuk melawan mereka berlima. Namun sekarang karena kita sudah bersatu, bisakah kita memberikan jawaban pada mereka?" Sambil tersenyum, Lindong mengatakan, "Beri mereka jawaban dari pihak kita hari ini." Komandan Keramas menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah." Setelah itu, niat bertarung yang sangat besar kini telah muncul di raut wajah 3 komandan yang hebat. Selama ini, mereka telah dipaksa dalam keadaan yang cukup menyedihkan oleh Gunung Mang. Yang mereka lakukan hanyalah terus mundur karena takut akan kekuatan dan juga latar belakang dari Gunung Mang. Namun sekarang, mereka tidak lagi memiliki alasan untuk takut pada Gunung Mang karena mereka memiliki seorang Lindong. Hal inilah yang membuat semangat bertarung di dalam tubuh mereka menjadi membara. Detik berikutnya Komandan Naga Langit segera tersenyum ke arah Lindong. Dan tiba-tiba saja dia berkata, "Selain itu, karena kita akan membentuk aliansi, secara otomatis kita harus memiliki nama atas aliansi ini. Karena rencana ini adalah sesuatu yang disarankan oleh Junior Lindong, maka dirimulah yang berhak untuk memberikan sebuah nama." Mendengar ucapan dari Komandan Naga Langit, Lindong hanya bisa tertawa dengan lembut. Yang kemudian Lindong pun mengatakan, "Aliansi kita ini dibentuk oleh 4 faksi. Bagaimana kalau kita sebut saja aliansi ini sebagai Istana 4 Titan? Apakah kalian setuju dengan apa yang kukatakan?" 3 komandan yang hebat pun segera bergumam sambil menganggukkan kepalanya. Nama Istana 4 Titan ya, cukup bagus juga. Karena aliansi ini telah terbentuk, mari kita membalas undangan pertempuran dari Gunung Mang. Dan kita akan bertarung dengan mereka di dataran kuno binatang iblis. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari 3 komandan itu dipenuhi oleh kegembiraan. Mereka tahu jika berita hari ini menyebar, maka hal itu pasti akan membuat seluruh wilayah perang binatang bergejolak dan juga mendidih. Peristiwa besar seperti ini bisa dianggap sebagai peristiwa termegah yang terjadi di wilayah perang binatang selama 1 abad terakhir. Wilayah perang binatang menjadi sedikit kacau selama periode waktu baru-baru ini. Keributan yang terjadi di pegunungan harta surgawi baru saja mereda ketika Gunung Mang melakukan penyerbuan. Dan keributan ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang menggetarkan dan juga menyebabkan semua orang di wilayah perang binatang menjadi cukup cemas dan juga ketakutan. Karena semuanya sangat menyadari akan kekuatan dari Gunung Mang di dalam pertarungan 1 lawan 1. Mereka pasti akan mampu menghancurkan salah satu dari 3 faksi komandan iblis yang hebat. Karena mayoritas faksi-faksi yang berada di wilayah perang binatang telah bersekutu dengan salah satu dari 3 komandan iblis yang hebat. Jika mereka bertiga dikalahkan, maka hal ini akan memberikan dampak yang serius bagi para faksi-faksi yang ada di bawahnya. Selain itu, banyak faksi yang berada di wilayah perang binatang kali ini berpikir bahwa sebenarnya 3 komandan iblis yang hebat telah menyerah dan menolak undangan dari Gunung Mang. Jika hal ini benar-benar mereka lakukan, maka wilayah perang binatang akan segera berada di bawah kendali dari Gunung Mang. Pada saat itu, situasinya akan segera berubah dan tidak diragukan lagi. Hal ini adalah pukulan besar bagi banyak faksi yang telah berada di dalam wilayah perang binatang selama beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu tahun. Memikirkan hal itu saja, seluruh wilayah perang binatang ini telah diselimuti oleh ketakutan, dan mereka juga merasa tidak berdaya ketika menghadapi situasi seperti ini. Lagi pula, para faksi-faksi kecil ini tidak memenuhi syarat untuk ikut campur di dalam pertarungan level samsara. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan
hanyalah berharap pada 3 faksi komandan iblis besar supaya mereka bisa menahan tekanan dari Gunung Mang. Di dalam kepanikan banyak orang yang telah menduduki wilayah perang binatang ini, tiba-tiba saja muncul sebuah berita dari 3 komandan iblis yang hebat. Berita itu tidak mengandung banyak informasi, tapi hal ini bisa langsung mengguncang seluruh wilayah perang binatang. Banyak orang yang telah mendengar berita ini, pada akhirnya mereka kali ini mengatakan, apa? Gunung Petir Dalam, Aula Naga Darah, Sungai Elang Hantu, dan Gunung Kerak Emas telah mengumumkan pembentukan aliansi yang disebut dengan Istana Empat Titan. Berita seperti ini benar-benar meletus dan menggemparkan seluruh wilayah perang binatang. Mereka tidak pernah bisa mengira bahwa keempat faksi besar ini yang biasanya berselisih satu sama lain akan benar-benar membentuk sebuah aliansi. Selain itu, semua orang juga tahu bahwa Gunung Petir Dalam yang baru saja terlibat pertarungan besar dengan 3 faksi yang lainnya adalah pencetus dari terbentuknya aliansi ini. Karena berita itulah banyak individu kuat yang berada di wilayah perang binatang kali ini mereka mulai bersukacita. Bagaimanapun, mereka jelas tahu bahwa aliansi ini dibentuk untuk melawan invasi dari Gunung Mang, dan ini merupakan satu-satunya cara untuk membuat ketakutan pihak lain. Banyak orang sebenarnya sedang mempertahankan sikap optimis, penasaran, namun mereka juga bingung terhadap aliansi ini. Hal itu dikarenakan bahwa ini merupakan satu-satunya aliansi yang telah terbentuk di wilayah perang binatang dalam periode 100 tahun terakhir. Faktanya, beberapa individu yang memiliki penglihatan lebih tajam, mereka merasa bahwa terbentuknya aliansi ini akan segera mengubah seluruh wilayah perang binatang dan berbeda seperti kehidupan di masa lalu. Terlebih lagi, jika seluruh wilayah di tempat ini benar-benar bersatu dengan sempurna, maka hal itu tidak berbeda seperti Gunung Mang dan memungkinkan wilayah perang binatang ini akan segera memiliki status yang cukup tinggi bahkan di dalam seluruh wilayah binatang iblis. Tentu saja persyaratannya adalah bahwa Istana Empat Titan yang baru saja terbentuk akan benar-benar mampu bertahan dari serangan Gunung Mang. Jika tidak, maka aliansi ini hanya akan menjadi sesuatu yang cukup mengecewakan, yang pada akhirnya menderita kematian dini. Dengan pemikiran seperti ini, banyak pasang tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya di wilayah perang binatang ini. Semuanya segera melihat pada dataran kuno dari binatang iblis, karena tempat itu adalah tempat yang akan dijadikan arena pertarungan langit antara Gunung Mang dan juga Istana Empat Titan. Dari pertarungan ini akan segera menentukan apakah aliansi Istana Empat Titan yang baru saja terbentuk akan berhasil bertahan ataukah dikalahkan. Tiga hari telah berlalu dengan cepat. Di tengah suasana yang cukup panas ini, keributan yang tercipta karena fakta bahwa 4 faksi terbesar di wilayah perang binatang ini pada akhirnya membentuk sebuah aliansi. Dan hal itu menyebabkan seluruh suasana di wilayah perang binatang menjadi cukup panas dan juga mendidih. Meskipun aliansi yang terbentuk ini pasti akan merugikan faksi-faksi tertentu, tapi 3 komandan iblis yang besar masih bertanggung jawab atas wilayah ini. Oleh karena itu, di bawah instruksi dari mereka bertiga dan juga pembentukan aliansi ini, serta dipaksakan oleh keadaan oleh penyerangan Gunung Mang, hal ini telah menjadi fakta yang tidak bisa diubah. Satu-satunya hal yang harus mereka khawatirkan adalah arena pertempuran langit yang telah diajukan oleh Gunung Mang. Jika Istana Empat Titan yang baru saja terbentuk ini mampu bertahan dari badai, maka mereka pasti akan menjulang di atas wilayah perang binatang, dan mereka akan segera masuk dalam jajaran faksi tingkat atas dari dunia binatang iblis. Di sisi lain, jika aliansi ini gagal, maka hal itu akan segera berubah menjadi sebuah lelucon. Dan pada saat itu, setengah wilayah dari perang binatang akan segera diambil alih oleh Gunung Mang, dan 4 faksi besar pasti akan kehilangan rasa hormat mereka. Hal ini kemungkinan akan membuat mereka kesulitan untuk maju di masa depan. Oleh karena itu, titik fokus semua orang adalah pertarungan
dari arena pertarungan langit yang akan segera terjadi. Cerita kemudian berpindah ke dataran kuno dari binatang iblis. Tempat ini merupakan sebuah dataran kuno yang tidak berujung, dan letaknya adalah di perbatasan antara wilayah perang binatang dan juga wilayah dari Gunung Mang. Biasanya tempat ini adalah tempat yang sangat tenang dan juga damai. Hal itu dikarenakan tanahnya tandus dan tidak pernah ada satupun faksi yang akan mendiami tempat ini. Namun pada saat ini, dataran kuno yang tandus ini telah menjadi tempat yang paling ramai hanya dalam beberapa hari. Banyak angin kencang yang tidak terhitung jumlahnya terus-menerus berdatangan ke tempat ini dari segala arah, dan mereka sudah berkerumun seperti segerombolan belalang. Bahkan tempat dari dataran kuno ini sekarang telah jauh lebih ramai jika dibandingkan dengan pegunungan harta surgawi 2 bulan yang lalu. Jelas banyak faksi kuat dari dunia binatang iblis benar-benar telah memperhatikan pertarungan yang akan terjadi antara wilayah perang binatang dan juga wilayah Gunung Mang. Matahari yang terik kali ini telah menggantung tinggi di langit yang biru. Gelombang panas benar-benar telah menyebar dan membuat suhu dari dataran ini meningkat secara bertahap. Bagian tengah dari dataran luas ini adalah tanah kosong yang benar-benar besar. Namun tidak ada satupun orang yang telah berada di tempat ini berani untuk menginjakkan kaki mereka ke dalam area itu, karena mereka semua sangat sadar bahwa area itu merupakan tempat yang sangat berbahaya yang akan digunakan sebagai arena pertarungan langit antara Gunung Mang dan juga wilayah perang binatang. Banyak tatapan mata orang-orang yang sudah hadir di tempat ini berisi sebuah antisipasi dan juga penasaran ingin mengetahui hasil dari pertarungan yang akan segera terjadi. Detik berikutnya, banyak percakapan secara pribadi terjadi di seluruh dataran ini. Aku benar-benar tidak menduga bahwa 3 komandan iblis yang hebat sebenarnya telah memilih untuk membentuk aliansi. Bukankah mereka biasanya saling berselisih satu sama lain? Selain itu, Gunung Petir Dalam yang sebenarnya memenuhi syarat untuk bergabung dengan 3 komandan iblis yang hebat ini. Beberapa orang kemudian menjawabnya, informasimu itu benar-benar ketinggalan zaman. Gunung Petir Dalam yang sekarang sangat berbeda dengan Gunung Petir Dalam yang dulu. 2 bulan yang lalu, Gunung Petir Dalam bahkan bisa bertarung secara seimbang melawan 3 komandan iblis yang hebat ketika berada di pegunungan harta surgawi. Dan kekuatan mereka tidak kalah dengan 3 faksi besar itu. Oleh karena ini, secara alami Gunung Petir Dalam dimasukkan ke dalam aliansi. Ternyata begitu ya. Namun, bukankah masih terlalu naif untuk percaya bahwa aliansi yang baru saja terbentuk ini akan bisa mengalahkan Gunung Mang? Kau sendiri kan tahu bahwa pendukung terbesar dari Gunung Mang ini adalah suku 9 Phoenix. Sudahlah, siapa yang akan tahu tentang hasil akhirnya? Namun dikabarkan bahwa komandan yang baru dari Gunung Petir Dalam memiliki keterkaitan dengan suku Martin Langit. Dan aku sebenarnya juga penasaran, apakah berita ini adalah sesuatu yang nyata? Oh, ternyata begitu. Tidak heran jika mereka berani menantang Gunung Mang. Percakapan penasaran dari banyak orang yang ada di tempat ini berlanjut sekitar 1 jam atau lebih, sebelum akhirnya semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan alami yang ada di sekitar mereka kini telah bergetar dengan sangat kuat. Dan mereka pun pada saat ini segera menoleh, yang pada akhirnya melihat banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya telah bersiul dari langit sebelah utara yang jauh. Adegan ini seolah-olah telah menutup cahaya matahari. Semua orang yang melihat pada kelompok itu, kali ini mereka segera berteriak, Istana 4 Titan telah tiba di tempat ini. Detik berikutnya, banyak sosok yang baru saja tiba ini, mereka langsung mendarat di tengah-tengah dataran kuno. Hal ini membuat tanah yang ada di tempat itu dalam sekejap saja langsung bergetar dengan hebat, karena para elit dari Istana 4 Titan semuanya telah muncul di tempat ini. Selain itu, di belakang mereka
para komandan ini telah memimpin faksi masing-masing yang telah bersatu. Dan hal ini bukan hanya faksi dari 3 komandan iblis yang hebat, karena sebenarnya ini adalah 4 faksi yang benar-benar cukup mengerikan. Secara alami, 4 faksi ini telah membentuk sebuah aliansi yang bernama Istana 4 Titan. Oleh karena itu, semua orang yang ada di tempat ini sangat mengetahui kekuatan tempur yang elit dari seluruh wilayah perang binatang. Barisan seperti ini membuat ekspresi banyak orang menjadi serius. Jika mereka benar-benar memulai perang dengan Gunung Mang, tidak ada yang tahu seberapa besar pertumpahan darah yang akan terjadi. Namun untungnya, kedua belah pihak, yaitu Gunung Mang dan juga wilayah perang binatang sendiri, tidak memilih untuk melakukan perang secara besar-besaran, dan mereka memilih opsi lain, yaitu arena pertarungan langit. Hal ini adalah sebuah cara yang relatif lebih lembut. Tidak lama kemudian, banyak tatapan mata orang yang ada di tempat ini melihat pada 2 sosok lain yang berdiri di barisan depan. 2 sosok ini tidak lain adalah Xiaoyan dan juga Lindong. Yang dilihat oleh banyak orang adalah sosok Xiaoyan yang tinggi besar, sementara Lindong tampak lebih kecil ketika disandingkan dengan Xiaoyan. Penampilan yang bertentangan ini adalah sesuatu yang cukup kontras bagi banyak orang, tapi mereka semua masih bisa merasakan sebuah aura yang sangat menakutkan dan juga mematikan dari Xiaoyan dan juga Lindong sendiri. Beberapa orang yang ada di tempat ini juga memiliki sebuah informasi bahwa Lindong yang tampak lebih lembut sebenarnya adalah orang yang mampu memaksa Komandan Naga Langit dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Padahal kekuatan Lindong pada saat itu hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal ketika mereka melakukan pertarungan di pegunungan harta surgawi. Lindong tidak memperdulikan banyak percakapan dari orang-orang yang telah tiba di tempat ini. Sebaliknya, dia hanya mengangkat kepala sambil berkata, "Kenapa Gunung Mang belum tiba juga?" Komandan Naga Langit yang berdiri di samping Lindong, dia segera mengatakan, mereka seharusnya akan segera tiba di tempat ini. Sekelompok burung campuran itu, aku belum pernah bertemu langsung dengan pimpinan mereka, dan hari ini aku akan benar-benar melakukan pertempuran dengan pimpinan dari Gunung Mang itu. Kita harus membiarkan mereka mengerti bahwa wilayah perang binatang ini bukanlah sesuatu yang bisa ditekan dengan mudah. Lindong kemudian menoleh dan dia bertanya, suku apa yang sebenarnya dimiliki oleh 5 pimpinan besar dari Gunung Mang itu? Karena Lindong tidak memiliki banyak informasi tentang 5 pemimpin dari Gunung Mang. Komandan Elang Hantu yang mendengar pertanyaan dari Lindong, dia segera menjawabnya. 5 pimpinan besar dari Gunung Mang itu, mereka disebut juga sebagai 5 raja, dan hal ini dibagi menjadi Raja Utara, Selatan, Timur, Barat, dan juga Raja Misterius. Yang disebut dengan Raja Misterius ini adalah pimpinan utama mereka. Kecuali Raja Misterius, 4 raja yang lainnya berasal dari suku Hering Darah, yang merupakan salah satu dari 8 suku raja. Dan suku ini sangat dekat dengan suku 9 Phoenix. Apalagi mereka berempat ini sebenarnya adalah saudara sedarah dengan nama keluarga yang sama, yaitu Clan Tang. Dan masing-masing nama mereka adalah Tang Feng, Tang Lin, Tang Huo, dan juga Tang Shan. Sebenarnya mereka memiliki reputasi yang cukup baik di dalam dunia binatang iblis sendiri. Mendapatkan informasi seperti ini, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, sebenarnya 4 raja yang lainnya itu berasal dari suku yang sama dan merupakan suku Hering Darah ya. Detik berikutnya, ekspresi di raut wajah dari Komandan Elang Hantu berubah menjadi sedikit serius sebelum akhirnya dia kembali mengatakan, sementara seseorang yang disebut dengan Raja Misterius, dia bernama Luotong dan dia bukan anggota dari suku Hering Darah. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang berasal dari suku 9 Phoenix. Mendengar kata-kata ini, tatapan mata Lindong telah berubah menjadi cukup serius, karena sebenarnya Raja Misterius yang bernama Luotong itu
berasal dari salah satu dari 4 suku penguasa. Tidak heran Komandan Elang Hantu dan juga komandan yang lainnya akan takut padanya, karena sebenarnya Gunung Mang ini adalah faksi yang telah bersekutu dengan suku 9 Phoenix. Apalagi saat ini suku 9 Phoenix tidak bertindak netral seperti suku naga. Sebaliknya, mereka telah menikmati dan juga memamerkan kekuatan mereka serta menunjukkan status yang tinggi di dalam dunia binatang iblis. Dan Lindong sangat yakin bahwa pertempuran yang akan mengguncang bumi sekarang akan segera terjadi hari ini. Detik berikutnya Lindong dengan lembut mengepalkan tangannya dan ada jejak kegembiraan serta keinginan bertarung yang besar muncul dalam tatapan mata Lindong. Setelah kemunculan Istana 4 Titan di tempat ini, sebenarnya masih belum ada kabar dari Gunung Mang. Namun kelompok dari Lindong tidak merasakan sebuah kecemasan sedikit pun. Sebaliknya, mereka hanya duduk dengan menutup mata untuk beristirahat. Dan penantian seperti ini berlangsung selama sekitar 4 jam. Tiba-tiba saja Lindong segera membuka matanya yang telah tertutup karena dia bisa merasakan sebuah fluktuasi yang sangat mengejutkan menuju ke tempat ini dari arah yang cukup jauh. Dengan lembut, Lindong pun berkata, sebenarnya mereka telah tiba. Mendengar kata-kata dari Lindong ini, 3 komandan yang hebat juga telah mendeteksi sesuatu yang akan segera muncul di tempat ini. Segera semburat kejutan kini telah terlintas dalam tatapan mata mereka. Jelas 3 komandan itu telah dikejutkan oleh sebuah fakta bahwa Lindong sebenarnya mampu mendeteksi sebuah aktivitas yang berada di kejauhan sebelum 3 komandan ini bisa mendeteksinya. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, tiba-tiba saja tanah di tempat ini telah berubah menjadi cukup redup. Banyak tatapan mata dari orang-orang yang ada di tempat ini segera melihat ke arah langit sebelah barat, dan kebisingan dalam sekejap saja menghilang dari tempat ini. Detik berikutnya, langit sebelah barat telah berubah menjadi berwarna merah darah, dan ada aura-aura yang sangat mengerikan kini telah muncul di sana, kemudian dengan cepat menuju ke tempat ini. Secara perlahan, awan berwarna merah darah itu sedang menuju bagian dari dataran kuno. Semua orang akhirnya menyadari bahwa itu sebenarnya adalah sekelompok orang yang telah menggunakan baju besi berwarna merah darah. Tatapan mata mereka semua adalah sesuatu yang sangat tajam dan dipenuhi dengan kebrutalan. Di tengah-tengah awan merah darah ini, ada bendera Panji yang sangat tinggi telah dikibarkan. Di dalam bendera itu sendiri ada gambar burung raksasa berwarna merah tua dengan 9 ekor dan memberikan penampilan yang cukup cemerlang namun berbahaya. Semua orang segera mengatakan sebenarnya Gunung Mang telah tiba di tempat ini. Detik berikutnya, ada seseorang yang berasal dari Gunung Mang tiba-tiba saja berkata, "Haha, Istana 4 Titan. Apakah menurutmu aliansi yang baru saja kalian bentuk ini benar-benar layak disebut sebagai 4 Titan? Kalian benar-benar tidak tahu batasan pada diri kalian sendiri. Jika kalian ingin menantang Gunung Mangku hanya dengan cara seperti ini." Baru saja kata-kata ini terdengar, banyak awan merah darah kini telah tiba di tengah-tengah dataran kuno. Mereka semua tertawa dengan cara penuh ejekan dan juga arogan yang ditujukan pada Istana 4 Titan. Tepat di barisan paling depan, ada 5 individu yang telah melayang di langit. Tatapan mata mereka semua melihat pada kelompok Lindong dengan cara yang cukup meremehkan. Lima orang dari Gunung Mang telah melayang di udara. Segera setelah itu membuat seluruh tempat ini berubah menjadi cukup sunyi. Tatapan mata semua orang yang ada di tempat ini dipenuhi dengan rasa hormat dan juga ketakutan setelah melihat 5 orang dari Gunung Mang kali ini. Hal itu sebenarnya telah menimbulkan sebuah pencegahan yang sangat besar jika dibandingkan dengan kemunculan Istana 4 Titan yang baru saja terbentuk. Di tengah keheningan kali ini Lindong mengamati kelima orang itu. 4 di antara mereka adalah orang yang terlihat biasa-biasa saja,
Namun raut wajah mereka dipenuhi dengan kesombongan. Dan samar-samar Lindong bisa merasakan sebuah riak yang cukup menakutkan terpancar dari dalam tubuh mereka. Aura yang terpancar di dalam tubuh 4 orang itu membuat orang lain sadar bahwa mereka memang memiliki kualifikasi untuk bertindak dengan cara arogan seperti ini. Di antara 4 orang itu ada seorang pria yang menggunakan pakaian berwarna hijau, dan pria ini selalu meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Raut wajahnya terlihat cukup tampan, namun tatapan matanya juga memiliki kesombongan yang sangat besar, tidak kalah dengan 4 orang yang lainnya. Yang menjadi perbedaan adalah aura yang terpancar dari pemuda berbaju hijau ini merupakan aura yang cukup unik dan juga mulia. Faktanya, aura yang terpancar di dalam tubuhnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan 4 orang yang lain. Jelas di antara 5 Raja Gunung Mang, orang ini seharusnya bernama Raja Luotong yang merupakan raja misterius. Dan dia adalah ahli top yang berasal dari suku 9 Phoenix. Suku 9 Phoenix ini juga merupakan salah satu dari suku penguasa yang berasal dari zaman kuno. Aura bangsawan mereka sebenarnya mirip dan juga memiliki sikap yang cukup bangga seperti suku Martin Langit. Dan mereka juga memiliki keagungan yang tidak jauh dari suku naga. Raja misterius Luotong kali ini melihat pada istana 4 Titan dengan sikap acuh tidak acuh. Dia tidak melakukan ejekan, namun dia juga tidak bertindak sopan di hadapan istana 4 Titan. Hal ini sebenarnya istana 4 Titan tidak layak mendapatkan perhatian dari Raja misterius Luotong. Melihat sikap dari Raja Luotong itu, Komandan Naga Langit benar-benar dipenuhi dengan kebencian. Segera setelah itu, tanpa sadar dia berteriak, "Kita belum memulai pertarungan arena langit. Apa yang bisa dibanggakan dari kalian semua?" Raja Timur dari Gunung Mang yang bernama Raja Teng Feng, dia segera melihat dengan penuh ejekan pada Komandan Naga Langit sambil mengatakan, "Haha, Naga Langit, kita baru saja bertemu beberapa waktu yang lalu. Namun, dirimu sekarang telah berubah menjadi lebih arogan." Sementara Raja Selatan Teng Lin melirik ke arah Lindong dan juga Xiaoyan sambil mengatakan, itu pasti dikarenakan dia berhasil mendapatkan beberapa sekutu. Segera setelah itu, Raja Selatan Teng Lin kali ini berkata pada Lindong dan juga Xiaoyan, "Kau pasti adalah komandan baru dari Gunung Petir Dalam. Aku telah mendengar banyak desas-desus tentang kalian berdua baru-baru ini. Dan sepertinya benar bahwa istana surgawi misterius sekarang telah berada di tanganmu, bukan?" Mendengar kata-kata ini, Lindong menyipitkan matanya karena sebenarnya tidak banyak orang yang tahu bahwa perbendaharaan harta surgawi sebenarnya adalah istana surgawi misterius. Namun sekarang Raja Selatan Teng Lin langsung bisa mengidentifikasinya dengan segera. Kemungkinan mereka adalah orang yang cukup berpengetahuan tentang istana surgawi misterius. Menghadapi kata-kata dari Teng Lin itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Item itu memang telah menjadi milikku. Namun, tidak ada alasan bagiku untuk menyerahkan sesuatu yang sudah berada di dalam genggaman tanganku." Raja Timur Teng Feng hanya bisa tertawa setelah mendengar ucapan dari Lindong. Segera setelah itu, dia pun mengatakan, "Tenang saja, aku tidak memintamu untuk menyerahkan barang itu, karena sebenarnya aku secara pribadi akan merebutnya dari tanganmu." Mendengar ucapan dari Teng Feng itu, ekspresi di raut wajah Xiaoyan berubah, dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. Lalu dia mengatakan, "Aku khawatir kau tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu." Sementara Raja Barat Teng Huo hanya bisa tersenyum lalu berkata, benar-benar sekelompok jabingan yang tidak tahu batasan diri mereka." Di dalam perdebatan kali ini, tiba-tiba saja Raja misterius Luotong segera berkata dengan nada suara yang cukup samar, "Apa gunanya kita berdebat dan mengatakan omong kosong seperti ini? Ayo, ikuti aturan dan kita lakukan pertarungan. Karena kalian tidak memiliki kualifikasi untuk memutuskan apakah kalian ingin menyerahkannya atau menahannya." Detik berikutnya Raja misterius Luotong sambil melihat pada Lindong, dia pun mengatakan, "Kalian semua seharusnya sudah mengetahui aturan
dan aku tidak akan menjelaskannya lebih lanjut. Pihak yang mendapatkan 3 kemenangan dari 5 putaran akan segera menjadi pemenang yang sebenarnya, dan pemenang ini akan mengambil setengah wilayah dari pihak lain. Apakah kalian memiliki pertanyaan? Dan untukmu Lindong, aku sebenarnya cukup tertarik dengan istana surgawi misteriusmu. Oleh karena itu, jika kamu menyerahkannya pada saat ini secara sukarela, kita mungkin akan mengizinkan Gunung Petir Dalammu untuk terus tinggal di wilayah perang binatang. Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia berkata, aku pikir akan lebih tepat untuk membahas masalah seperti ini setelah kalian memenangkan pertarungan. Sementara Xiaoyan yang berdiri di samping Lindong, tatapan matanya dipenuhi dengan kemarahan. Xiaoyan berpikir, apakah orang-orang ini sudah membuat asumsi sendiri bahwa mereka akan bisa mengalahkan kelompok Lindong sebelum pertarungannya dimulai. Raja misterius Luotong itu terlihat cukup terkejut oleh jawaban dari Lindong. Segera setelah itu, dia pun menganggukkan kepalanya dengan gaya acuh tidak acuh, dan sebuah rasa yang dingin segera terlihat dari senyumannya. Tidak lama kemudian Raja misterius Luotong kini berkata pada kelompok Lindong, karena kalian senang mempermalukan diri kalian sendiri, maka kita akan menuruti keinginan kalian itu. Mendengar kata-kata seperti ini, Komandan Kera Emas sangat marah dan dia langsung berteriak, kita masih tidak tahu siapa yang akan mempermalukan diri mereka sendiri. Sambil mengepalkan tangannya, sebuah tongkat yang besar kini dalam sekejap saja muncul di dalam genggaman tangan Komandan Kera Emas. Segera setelah itu, tongkat ini pun dipukulkan ke arah tanah yang membuat tanah di tempat ini bergetar dengan hebat. Ketika melihat hal ini, Raja misterius Luotong hanya meliriknya dengan acuh tidak acuh. Detik berikutnya, dia segera turun dari udara dan menginjak tanah yang ada di tempat ini. Dalam sekejap saja tanahnya bergetar dengan hebat. Dan kali ini, tanah di tempat ini benar-benar naik sebelum akhirnya membuat debu bertebaran ke udara. Dan panggung raksasa yang ukurannya 10.000 kaki dalam sekejap saja langsung terbentuk. Raja misterius melihat pada Teng Fan dan juga Teng Lin sambil berkata, kalian berdua harus maju bersama-sama dan akhiri pertarungan ini secepat mungkin. Raja Timur Teng Feng dan juga Raja Barat Teng Lin menganggukkan kepala mereka. Segera setelah itu, tubuh mereka pun melompat dan muncul di atas panggung besar. Tatapan mata mereka melihat pada kelompok Istana Empat Titan yang ada di bawah sana sebelum akhirnya tertawa dengan cara yang arogan sambil mengatakan, siapa di antara kalian yang berani untuk melawan kita, majulah sekarang juga. Komandan Kera Emas pun mengencangkan cengkeraman tangannya pada tongkat yang ada di tangannya, lalu berkata, aku akan berurusan dengan Teng Feng. Sementara Komandan Elang Hantu juga langsung melangkah maju sambil mengatakan, serahkan Teng Lin itu padaku. Kedua komandan itu tahu pentingnya pertandingan pertama dan juga kedua kali ini. Meskipun mereka tahu tentang kekuatan Lindong dan juga Xiaoyan, tapi lawan yang ada di hadapan mereka saat ini bukanlah individu biasa. Oleh karena itu, jika Lindong dan juga Xiaoyan yang maju untuk melakukan pertarungan di putaran pertama ini, tidak akan ada jaminan untuk kemenangannya. Dan Lindong secara alami juga menyadari kekhawatiran yang ada di dalam hati Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu. Dia hanya terdiam, tidak mengatakan apapun lagi. Yang dilakukan oleh Lindong hanyalah menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu telah saling berhadapan dengan Teng Feng dan juga Teng Lin. Tatapan mata mereka berempat dipenuhi dengan niat membunuh satu sama lain. Sementara aura yang agung dan perkasa secara perlahan juga telah menyebar dari dalam tubuh mereka. Hal ini dalam sekejap saja langsung memenuhi langit. Pertarungan dari 4 orang yang berada di tahap samsara benar-benar membuat riak energi kini telah tersebar di langit. Udara yang ada di sekitar tempat ini telah berubah menjadi menegang. Banyak ekspresi wajah dari para penonton yang telah hadir dalam sekejap saja telah berubah menjadi cukup pucat. Detik berikutnya tatapan mata Lindong melihat tajam ke arah panggung
dan dia segera menyipitkan tatapan matanya itu. Tiba-tiba saja Lindong bisa mendengar suara petir yang sedang menyambar dan sebuah angin kencang kini telah bertiup. Hal ini diikuti oleh energi Yuan yang benar-benar perkasa telah melilit mereka berempat. Karena sebenarnya pertarungan yang luar biasa ini telah dimulai, dan hal itu adalah pertarungan yang cukup mengejutkan. Detik berikutnya, bum, bum, suara guntur terus saja bergema di seluruh panggung pertarungan. Empat sosok pada saat ini telah saling bersilangan di udara, dan pertarungan mereka benar-benar cepat seperti sambaran petir. Bahkan seluruh ruang yang ada di tempat ini menjadi cukup terdistorsi. Hal itu membuat langit tampak lebih redup dari biasanya. Ekspresi dari kelompok Lindong terlihat sangat serius ketika mereka melihat pertarungan yang sengit di atas panggung. Namun kali ini, duo Tang Feng sebenarnya memiliki keunggulan dalam garis keturunan mereka, karena keduanya berasal dari suku Hering Darah yang merupakan salah satu dari 8 suku raja. Meskipun mereka tidak sekuat 4 suku penguasa, tapi mereka masih memiliki keunggulan yang signifikan ketika berhadapan dengan Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu. Dan keuntungan dari garis keturunan adalah sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Tapi di dalam pertarungan ini sendiri, Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu adalah individu yang cukup cerdas. Mereka tahu kapan harus bertarung dan kapan harus menghindar. Hal ini membuat duo Tang Feng benar-benar kesulitan untuk bisa mengalahkan duo Komandan Kera Emas dalam waktu yang singkat. Tentu saja, kelompok dari Lindong tidak secara percaya diri bisa mengalahkan kelompok dari duo Tang Feng, karena yang mereka butuhkan hanyalah hasil yang seimbang. Bagi mereka, hal ini sudah dianggap sebagai kemenangan. Detik berikutnya tatapan mata Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius, karena dia bisa merasakan bahwa sepertinya duo Tang Feng memiliki keuntungan di dalam bentrokan kali ini. Dan Xiaoyan segera berkata, "Kakak, kedua orang itu sebenarnya sangat kuat." Komandan Naga Langit kemudian berkata setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan, bagaimanapun juga mereka berdua adalah anggota dari suku Hering Darah dan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Namun, sebenarnya kita tidak mengharapkan sebuah kemenangan. Yang kita butuhkan hanyalah mereka tidak melakukan kesalahan. Selama kita bisa mendapatkan hasil yang seimbang, maka hal itu sudah bisa dianggap sebagai kemenangan untuk pihak kita. Bagaimanapun juga, kita pada saat ini memiliki kekurangan dalam hal pondasi jika dibandingkan dengan Gunung Mang. Mendengar ucapan dari Komandan Naga Langit, Lindong hanya bisa mengerutkan alisnya, lalu mengatakan, "Sebenarnya hanya harus mendapatkan hasil seimbang ya." Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lindong merasa bahwa ini bukanlah tugas yang mudah untuk bisa mendapatkan hasil yang seimbang. Namun kali ini Lindong juga tahu bahwa di dalam pertempuran dari duo Komandan Kera Emas dan juga duo Tang Feng, untuk bisa mendapatkan kemenangan hanyalah harus mengandalkan sebuah teknik khusus. Jika tidak, maka pertarungan seperti itu tidak akan pernah bisa menghasilkan kemenangan sedikit pun. Di dalam panggung pertempuran sendiri, 4 sosok masih saling bersilangan satu sama lain. Dan detik berikutnya, 4 sosok kali ini telah terlempar ke belakang dengan kaki mereka yang telah bergesekan dengan tanah. Pada saat ini, ekspresi di raut wajah mereka masing-masing terlihat cukup muram, sementara nafas mereka juga jauh lebih kasar. Jelas bentrokan ganas ini sebenarnya telah merugikan kedua belah pihak. Tiba-tiba saja Komandan Kera Emas segera mengangkat tongkatnya, lalu dia berkata, "Jika kalian ingin mengalahkan kami, aku khawatir itu tidak akan sesederhana yang kalian bayangkan." Mendengar kata-kata dari Komandan Kera Emas itu, Tang Feng pun segera menoleh pada Raja Misterius yang ada di belakangnya, dan Raja Misterius Luotong itu kini telah menganggukkan kepalanya. Hal ini membuat Tang Feng segera berkata, "Apakah begitu?" Semburat ejekan segera muncul dalam raut wajah Tang Feng, lalu dia melanjutkan kata-katanya, "Pemanasan kali ini sudah selesai, dan selanjutnya
aku akan mengizinkan kalian melihat kekuatan kita yang sebenarnya. Setelah mengatakan hal ini, Teng Feng mengambil langkah maju bersama dengan Teng Lin. Mereka berdua langsung mengepalkan telapak tangan. Sebelum akhirnya sebuah pilar cahaya kini telah terbentuk di tangan mereka. Dan riak energi yang cukup menakutkan tiba-tiba saja menyebar di dalam panggung pertarungan ini. Sebuah suara raungan yang rendah kini sebenarnya telah langsung dipancarkan dari dalam tangan duo Teng Feng ini. Dan detik berikutnya, pilar cahaya itu pun pada saat ini telah berubah menjadi dua pilar batu kuno yang ukurannya puluhan ribu kaki. Masing-masing dari pilar batu ini terdapat sebuah gambar naga dan juga gambar harimau putih. Tatapan mata Lino terlihat cukup terkejut ketika dia melihat pada pilar batu kuno yang ada di tangan duo Teng Feng. Hal ini membuat Lino segera berkata, apakah itu sebenarnya adalah sebuah harta yang berada di peringkat ke-17 dari harta surgawi kuno. Dan itu adalah 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Teng Feng dan juga Teng Lin akan benar-benar bisa mengalahkan Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu menggunakan 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.